Halo anak-anak kelas 6 ya. Hari ini kita lanjut materi pembelajaran kita, cuma karena kita kemarin sudah membahas tentang sistem perkembangbiakannya secara generatif untuk hewan. Nah, hari ini kita hanya merangkum ya. Jadi kita buat rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, materi-materi kemarin kita rangkum, kita persempit seperti yang ada di buku kalian ya. Nanti ya pada video selanjutnya akan Ibu tunjukkan ya apa yang harus dilakukan. Kita hanya merangkum bagian inti dari materi-materi yang sudah kita pelajari antara opipar, vivipar, dan opovivipar. Oke, Bu harap kalian dalam menonton video ini sudah dalam kondisi sudah segar ya, habis mandi, habis sarapan, sudah baju rapi, dan siap untuk belajar. Oke, persiapkan semuanya dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, anak-anak kelas 6 ya. Nah, ini adalah video tentang proses perkembangbiakan hewan ya, baik hewan opipar ataupun hewan vivipar, dan yang terakhir adalah nanti hewan opovivipar. Jadi perhatikan ya tentang proses perkembangbiakannya. Dan ternyata setiap hewan itu memiliki proses yang berbeda. Nah, di sini kamu melihat dengan jelas ya proses-proses dari setiap hewan. Nah, nanti proses-proses inilah yang akan kita masukkan ke dalam rangkuman secara garis besarnya ya. Nah, ini yang akan kita rangkum di halaman 59. Tapi kamu merangkumnya di buku catatan ya, jangan di buku paket ini ya. Nah, nanti di sini kan ada opipar, ada pipipar, dan opovivipar. Jadi nanti saat di opipar, kamu akan tuliskan pengertian opipar itu apa. Kemarin sudah kita bahas kan, kemudian contohnya apa. Nah, ciri embrionya apa? Tadi di video sebelumnya sudah terlihat kan ciri dari video kalau dia untuk opipar. Nah, kira-kira ada tambahan lagi untuk ciri-ciri dari perkembangbiakan secara generatif pada hewan opipar. Nah, itu yang kamu tambahkan di poin nomor 2. Nah, sekarang yang kedua yaitu pipipar. Nanti kamu tuliskan pipipar itu apa pengertiannya. Kemudian contohnya kamu tuliskan juga ya. Kemudian ciri-cirinya. Karena tadi sudah ada embrio tumbuh dalam rahim induk. Nah, ciri-ciri berikutnya apalagi kemarin kan sudah kita bahas apa-apa aja sih yang bisa masuk dalam kategori dia generatif pipipar. Nanti kamu tuliskan di poin nomor 2 dan seterusnya. Kalau lebih silakan. Lanjut, yang ketiga adalah opovivipar. Sama, kamu tuliskan juga pengertian dari opovivipar. Kemudian berikan juga contohnya. Dan ciri-ciri yang termasuk dalam jenis perkembangbiakan generatif secara opipar kamu tuliskan juga di poin kedua. Boleh lebih, misalnya ada lagi ciri-ciri yang lain, boleh kamu tambahkan. Ingat, sumber dari berbagai macam aja, gak cuma dari apa yang Ibu jelaskan ataupun dari cuma buku. Boleh kamu yang cari di internet, googling, biar kamu lebih mantap lagi dalam memahami materi ini ya. Oke, jika kamu sudah menemukan segala ciri-ciri ya, persamaan dan perbedaan antara 3 cara perkembangbiakan hewan tersebut ya, baik secara opipar, secara pipipar, dan juga opovivipar. Nah, sekarang kamu tinggal memasukkannya ke dalam diagram pen. Di dalam diagram pen, yang kamu perlu perhatikan adalah opovivipar harus berada di tengah karena opovivipar merupakan perpaduan antara opipar dan pipipar. Jadi, dari yang rangkuman yang kamu buat tadi bisa kamu bentuk dalam diagram pen ini. Jadi kamu tinggal memasukkan
bagian dari persamaan dan perbedaan di antara mereka bertiga. Coba kamu buatkan diagram pennya juga ya, seperti kamu membuat yang ada di dalam rangkuman. Sehingga akan memudah kamu dalam mengingat materi tentang opipar, pipipar, dan opopipipar. Semoga dengan cara kamu buat seperti ini, itu memudahkan kamu dalam belajar dan mengingat. Dan ketika ada soal, kamu pasti bisa menjawabnya karena kamu sudah membuat yang seperti ini ya. Pasti kamu akan mengingatnya. Untuk diagram pen dan juga rangkuman, kalian kerjakannya di buku catatan ya, jangan di buku paket. Untuk latihan di rumah, silahkan kerjakan soal halaman 62 nomor 1. Dikerjakan di buku latihanmu. Dan dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Kita akan bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga menggunakan masker. Selain itu juga, Ibu ingatkan, jangan cuma nonton ya. Jangan lupa di like, share, ataupun di subscribe. Terima kasih.